bersama Vira. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Saveira Neon Beni dengan NIM 246111134, kelas D semester 1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Citra Bangsa. Kenali lebih dekat tentang Prodi PGSD UCB melalui visi dan misinya. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 3 poin utama. Nah, pada poin pertama kita akan belajar tentang kajian umum tentang pendidikan karakter. Nah, apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan sendiri adalah proses pembelajaran yang terencana dan sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pada individu. Sedangkan karakter sendiri adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan mendasari cara pandang, cara berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa dan karsa. Nah, yang berikut tentang fungsi pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas 2010, fungsi pendidikan karakter antara lain yang pertama, wahana pengembangan, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Nah, yang kedua, wahana perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional. Dan yang ketiga, wahana penyaring, yakni untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Adapun tujuan pendidikan karakter, yang pertama, mengembangkan potensi kalbu nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter diidentifikasi dari berbagai sumber. Nah, yang pertama ada agama. Masyarakat dan bangsa selalu disadari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua ada Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Yang ketiga ada budaya. Nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam memberikan makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan karakter. Yang keempat ada tujuan pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam mengembangkan pendidikan karakter dibandingkan ketiga sumber yang telah disebutkan tadi. Sekarang kita masuk pada poin B, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk pada poin C, yaitu integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran. Menurut Kemendiknas 2010, nilai-nilai pendidikan karakter dicantumkan dalam silabus dan RPP dengan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pada standar isi untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. Yang kedua, memilih karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. Yang keempat, mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPP mempunyai peranan penting dalam pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Lebih lanjut, Warsono menjelaskan adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP sebagai berikut. Yang pertama, memahami substansi SK dan KD baik dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua, menyusun indikator yang didasarkan pada hasil pemahaman SK dan KD. Yang ketiga, alat evaluasi. Yang keempat, menyusun materi ajar. Dan yang kelima, memilih metode pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah yang telah saya sebutkan, dapat dijelaskan bahwa dalam menyusun RPP, hal yang perlu dilakukan adalah memahami substansi SK dan KD. Secara kognitif, konsep apa yang ada dalam SK dan KD, pemahaman konsep dan perilaku yang diharapkan di dalam SK dan KD menjadi kunci dalam penyusunan indikator. Dari indikator tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun alat evaluasi dan materi ajar. Dari materi ajar akan memandu dalam memilih metode pembelajaran. Nah teman-teman, materi tentang integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar telah saya paparkan melalui 3 poin penting yang sudah saya jabarkan tadi. Saya harap materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you for watching.